Dalam rangka ulang tahun ke-70 PT Bank Tabungan Negara Kantor Wilayah 5 Makassar, menyerahkan bantuan dana CSR atau Corporate Social Responsibility kepada pengembang perumahan di Maros. Bantuan dana CSR ini diperuntukkan penghijauan dan pembangunan rumah ibadah. Penyerahan dana CSR ini dilaksanakan di kawasan perumahan Bukit Indah Kapuk, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, pada Kamis 13 Februari 2020. Direktur Remedial dan Wholesale Risk Bank BTN Wilayah 5 Makassar, Elizabeth Novi, yang memberikan bantuan secara simbolis mengatakan bantuan ini sebagai bentuk apresiasi BTN terhadap para perusahaan pengembang yang telah menjadi mitra Bank BTN dalam pengembangan rumah subsidi di daerah ini. Ia berharap dengan bantuan ini betul-betul dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi untuk kenyamanan para penghuni yang ada di kawasan perumahan tersebut. Di Bukit Indah Kapuk ini, yang mana kita berharap bahwa perumahan ini menjadi perumahan yang memang benar-benar dihuni oleh debitur-debitur kita juga, benar-benar mengangkat seperti program dari pemerintah kita sekarang, bahwa itu kualitas hidup dari masyarakat yang tentunya juga kualitas itu tidak lepas dari sandang pangan papan yang di sini ada perumahan, sehingga kita memang menginginkan perumahan ini benar-benar nyaman ditempati oleh warganya, oleh masyarakat. Owner dan juga Direktur PT Sanusi Karsatama atau Sakatama selaku pengembang dari perumahan Bukit Indah Kapuk dan Bumi Salam Sejahtera atau BSS Land 2, Haji Abdul Salam, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak Bank BTN atas bantuan dana CSR untuk 2 kawasan perumahannya. Sebagai mitra itu ungkapan rasa syukur yang setinggi-tingginya ya, di mana seluruh Indonesia mitra Bank BTN itu kita tahun ini yang mendapatkan CSR-nya di hari ulang tahun BTN pada tanggal 9 kemarin. Kebetulan hari ini juga ada pelaksanaan rapat koordinasi di wilayah 5. Dengan adanya penghijauan dan rumah ibadah di dalam kawasan perumahan tersebut, tentu akan membuat para penghuninya merasa nyaman. Agus Salim, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.